caranya membimbing anak agar rajin sholat? Kalau tadi mungkin sudah dibangun konsep maha pentingnya yaitu tauhid dan muraqabatullah, merasa untuk diawasi, yang mungkin skemanya terlalu global. Mungkin ada trik-trik khusus yang ditanyakan oleh wali murid Hafiz supaya anak ini bisa rajin sholat, dia juga punya inisiatif sendiri, tidak harus diminta sementara anak ini masih umur atau kelas 1 SD. Upaya paling utama dan pertama bagi orang tua yang menghendaki anaknya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat ya, tetapi menegakkan sholat. Karena nanti di surah Luqman itu juga perintahnya aqimis sholah, dan segala konsekuensinya, termasuk konsekuensi sholat itu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya adalah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita juga banyak harus membaca doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa yang sangat bagus yang kita bisa perbanyak kalau kita menginginkan kita dan generasi penerus kita menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salati, sebagai orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku demikian pula menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana, duhai Rabb kami, wa taqabbal doa, dan kabulkanlah doa kami ini. Jadi yang sangat indah, doa yang sangat agung yang bisa banyak diulang-ulang oleh Bapak Ibu sekalian ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi ahli salat, menjadi ahli menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Jadi yang pertama dan utama adalah banyak mendoakan anak-anak kita, khususnya untuk menegakkan salat ini, selain tentu doa yang umum seperti doanya para ibadur rahman ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Karena di situ qurrah ain itu, kalau Rasulullah juga qurrah ainnya salat gitu ya. Nah, salah satunya juga adalah bagian dari doa kita supaya anak kita, istri kita, pasangan kita menjadi qurrah ain bagi kita. Salah satunya barangkali perwujudannya adalah dengan menjadi mereka dari doa itu diistijabah menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Ini doa yang pertama. Yang kedua, upaya kita bisa dengan membiasakan gitu ya, membiasakan mereka, memberikan contoh bahwa salat itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang agung. Akan sulit juga bagi orang tua untuk membiasakan anaknya salat kalau waktu salat tiba itu ungkapan orang tua itu ungkapan nadanya itu nada apa ya, nada bukan nggak suka sih, coba nadanya itu nada kayak gimana gitu. Contoh, ya udah duhur. Dengar adzan duhur, kalimatnya ya udah duhur. Nah itu kan anak belajar, oh kok orang tuaku kayaknya nggak seneng ya ada duhur datang gitu ya. Beda kalau orang tuanya kemudian ungkapannya adalah ungkapan positif. Masya Allah, sudah duhur, sudah adzan, saatnya kita sholat. Senang sekali ini bisa ketemu sama Allah, bisa curhat sama Allah. Nah, ini kan melatihkan ungkapan-ungkapan positif menyambut datangnya waktu sholat. Ini anak kan lama-lama juga akan excited kalau kemudian tiba waktu sholat. Karena apa? Karena orang tuanya itu memperlihatkan bahwa sholat itu istimewa. Waktu sholat itu istimewa. Waktu sholat itu penting. Waktu sholat itu menyenangkan. Gitu ya. Nah, antusiasme ini sangat dilihat oleh anak. Makanya ya kita sulit untuk membiasakan anak senang sholat kalau kita sendiri ketika menyambut waktu sholat, kita posisinya orang yang apa istilahnya? Ya kayak orang gimana gitu. Ya udah asar. Ya udah isya. Ya gitu ya. Nah ini kan kalimat-kalimat yang kemudian akan menjadi satu justru anak-anak membaca, oh bapakku itu kalau zuhur itu sedih. Nah jangan. Jadi bagaimana kita tunjukkan antusiasme ketika kemudian waktu salat itu tiba. Ini akan menjadi satu hal yang kemudian anak-anak akan
lama-lama terpengaruh. Ya tidak bisa instan besok langsung rajin sholat, enggak. Tapi lama-lama terpengaruh bahwa ya waktu sholat itu istimewa, waktu sholat itu indah, waktu itu sholat itu agung. Ini upaya kedua. Upaya ketiga ya dipersilahkan mengajak. Namanya juga kelas berapa? 1 SD kan baru 6 tahun. Nanti umur 7 tahun kelas 2 itu baru kita perintahkan gitu ya. Nah tentu ini juga disertai dengan upaya-upaya yang sifatnya persuasif. Dibelikan baju khusus untuk sholat gitu ya, peci yang bagus, sandal yang bagus, baju yang bagus, diajak ke masjid. Kalau mereka menemukan keasyikan sholat berjamaah di masjid, maka lama-lama mereka juga akan semakin senang untuk sholat. Yang berikutnya tentu dengan menyampaikan ya ilmunya kepada mereka tentang urgensi, tentang pentingnya sholat. Ini bagian akhir dari pembiasaan itu. Demikian wallahu a'lam bishawab.